Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dama Putri Prawito Prihatiningsih, mahasiswa Sekolah Pascasarjana Universitas Profesor Dr. Hamka. Untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Problematika dan Inovasi Pembelajaran dengan dosen pengampu Dr. Hajah Isana El Kuluko MPD, ingin menyampaikan materi kesiapan guru memasuki era Society 5.0. Masa pandemi COVID-19 yang melanda dunia membawa banyak pengaruh dalam berbagai aspek, baik ekonomi, sosial, budaya, maupun pendidikan. Dalam bidang pendidikan di Indonesia yang tadinya pembelajaran secara konvensional, tatap muka di dalam kelas berubah menjadi pembelajaran daring yang dilaksanakan di rumah tanpa batas waktu dan tempat melalui internet. Apa yang dimaksud dengan era Society 5.0? Era Society 5.0 adalah peradaban baru yang berbasis inovasi teknologi yang dikenalkan oleh Jepang pada tahun 2019. Konsep ini merupakan penyempurna dari konsep-konsep yang ada sebelumnya. Society 1.0 saat manusia berburu dan meramu serta belum mengenal tulisan. Society 2.0 saat memasuki era pertanian dan manusia sudah bercocok tanam. Society 3.0 memasuki era industri ketika manusia sudah mulai menggunakan mesin untuk aktivitas sehari-hari. Society 4.0 manusia sudah mengenal komputer hingga internet. Society 5.0 di mana semua teknologi adalah bagian dari manusia itu sendiri. Internet bukan hanya digunakan untuk sekadar berbagi informasi, melainkan untuk menjalankan kehidupan. Pendidikan di era 5.0 adalah proses pendidikan yang menitik beratkan pada pembangunan manusia sebagai makhluk yang mempunyai akal, pengetahuan, dan etika dengan ditopang oleh perkembangan teknologi modern. Perubahan dalam sistem pendidikan tentunya akan berdampak pula pada peran guru sebagai tenaga pendidik. Guru dituntut memiliki kompetensi tinggi untuk menghasilkan peserta didik yang mampu menjawab tantangan era Society 5.0. Dalam pendidikan di era Society 5.0, menekankan pada pendidikan karakter, moral, dan keteladanan. Ilmu yang dimiliki dapat digantikan oleh teknologi, sedangkan penerapan soft skill dan hard skill tiap peserta didik tidak dapat tergantikan oleh teknologi. Peserta didik juga diberikan pemahaman yang luas tentang penggunaan big data yang dikumpulkan melalui internet. Bagaimana pemanfaatan internet dalam segala bidang atau Internet of Things, pemanfaatan virtual atau augmented reality, serta pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Lalu bagaimana kesiapan yang dilakukan oleh seorang guru sebagai tenaga pendidik? Ustalani dalam laman Rumah Belajar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyebutkan 5 kompetensi yang harus dipersiapkan guru memasuki era Society 5.0. Education competence, kompetensi pembelajaran berbasis internet sebagai basic skill. 2. Competence for Technological Commercialization,
Guru harus mempunyai kompetensi yang akan membawa peserta didik memiliki sikap kewirausahaan dengan teknologi atas hasil karya inovasi peserta didik. 3. Competence in globalism, yaitu guru tidak gagap terhadap berbagai budaya dan mampu menyelesaikan persoalan pendidikan. 4. Competence in future strategies, artinya kompetensi untuk memprediksi dengan tepat apa yang akan terjadi di masa depan dan strateginya. 5. Counselor competence, yaitu kompetensi guru untuk memahami bahwa kedepannya masalah peserta didik tidak hanya kesulitan memahami materi saja, tetapi juga terkait dengan psikologi akibat perkembangan zaman. Guru harus memiliki kecakapan hidup abad 21, yaitu memiliki kemampuan leadership, digital library, communication, emotional intelligence, entrepreneurship, global citizen, team working, dan problem solving. Fokus keahlian pada bidang pendidikan difokuskan pada 4K, yaitu kreatif, kritis, komunikatif, dan kolaboratif. Peserta didik tidak hanya dibekali oleh ilmu pengetahuan, namun juga dibekali dengan cara berpikir. Cara berpikir harus dimulai dikenalkan dan dibiasakan dari anak-anak agar nantinya terbiasa untuk berpikir secara kritis, analitis, dan kreatif. Cara berpikir ini dikenal dengan higher order thinking skill atau cara berpikir tingkat tinggi. Tujuan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik adalah untuk mengembangkan karakter peserta didik. Selain itu juga untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis sehingga mampu menyelesaikan setiap masalah yang dihadapi dan memiliki hasil belajar yang tinggi. Langkah-langkah pendekatan saintifik: 1. Mengamati atau observing. 2. Menanya atau questioning. 3. Bernalar atau associating. 4. Mencoba atau experimenting. 5. Membentuk jaringan atau networking. Pembelajaran tidak hanya bertumpu pada penguasaan materi saja, tetapi juga terkait dengan pemanfaatan untuk kemajuan masyarakat. Pemberian ruang kepada peserta didik untuk menemukan konsep pengetahuan dan kreativitas. Beberapa model pembelajaran yang dapat diterapkan oleh guru untuk mengembangkan nalar berpikir kritis antara lain inquiry learning, discovery learning, project-based learning, problem-based learning. Diharapkan ada kolaborasi antar peserta didik dan guru sehingga mengakhiri sistem pembelajaran teacher-centris menjadi student-centris. Guru atau tenaga pendidik di era Society 5.0 harus menjadi penggerak yang mengutamakan peserta didik. Inisiatif untuk melakukan perubahan terutama untuk peserta didik. Mengambil tindakan tanpa ada yang menyuruh dan terus berinovasi serta berkeberpihakan kepada peserta didik. Terima kasih. Tetap mengajar dengan hati untuk menyukseskan pendidikan di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.